Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang limit fungsi aljabar di tatap muka yang kedua. Namun, jika kemarin kalian sudah belajar tentang nilai tentu dalam limit dan nilai tak tentu dalam limit, serta pengertian dari limit, hari ini kalian akan belajar bagaimana menentukan nilai limit dalam aljabar dalam bentuk tak tentu 0/0. Menentukan nilai limit dengan aljabar. Jadi, kemarin sudah disampaikan nilai tak tentu dalam limit itu apabila setelah disubstitusi hasilnya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Nah, sekarang kita mulai dari bentuk 0/0. Jadi, jika nilai X sama dengan 0 sama dengan A, disubstitusi langsung ke fungsinya dan diperoleh 0/0, maka dia merupakan nilai tak tentu dalam limit, sehingga perlu diubah bentuknya. Contoh, di sini ada limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat min 1 per X kuadrat min 3X ditambah 2. Apabila kita substitusi langsung X sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, maka akan diperoleh 1 kuadrat min 1 dibagi 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 0/0. Nah, inilah yang disebut dengan nilai tak tentu dalam limit. Apabila terjadi hal tersebut, maka yang harus kalian lakukan adalah memfaktorkan. Jadi, mana yang bisa difaktorkan? Yaitu X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi X min 1 kali X plus 1. Dari mana? Berarti kalian cari perkalian yang dikalikan hasilnya adalah min 1, tapi kalau dijumlah hasilnya 0. Maka bilangan tersebut adalah min 1 dan plus 1. Sehingga kalau kita jabarkan, X kali X itu adalah X kuadrat, X kali 1 adalah X, min 1 kali X adalah min X, hingga habis, kemudian min 1 kali 1 adalah min 1. Lanjut yang di bawah, X kuadrat min 3X ditambah 2. Apabila ini difaktorkan, maka caranya adalah kalian cari yang apabila dikalikan bilangannya hasilnya adalah 2, tapi kalau dijumlah min 3. Saya ulangi, cari bilangan yang apabila dijumlah adalah min 3, tapi apabila dikalikan hasilnya adalah 2. Maka berapakah bilangan tersebut? Hasilnya adalah min 1 dan min 2. Karena min 1 tambah min 2 adalah min 3, min 1 kali min 2 adalah 2. Nah, kalau sudah, maka bisa dilihat di sini ada faktor yang sama, yaitu X min 1, maka ini habis dibagi. Sehingga hasilnya nanti adalah limit X mendekati 1 untuk X plus 1 per X min 2. Apabila disubstitusi, maka menjadi 1 ditambah 1 dibagi 1 dikurang 2. Maka hasilnya adalah min 2. Kemudian, masih tentang limit tak tentu bentuk 0/0, tapi dalam bentuk akar. Contoh, di sini ada limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat min 9 per akar X kuadrat plus 7 dikurang 4. Apabila kita substitusi langsung,
maka 3 kuadrat dikurangi 9 pasti hasilnya 0. Kemudian yang bawah 3 kuadrat ditambah 7 itu hasilnya adalah 16. Akar 16 adalah 4. Maka 4 dikurangi 4 juga 0. Nah, karena hasilnya 0/0, maka dia merupakan nilai tak tentu dalam limit. Sehingga harus dilakukan pemfaktoran atau nanti perkalian sekawan. Karena di sini adalah bentuk akar. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengalihkan akar tersebut tapi tandanya dibalik. Seperti kalian belajar merasionalkan penyebut. Jadi, angka ini kita tulis ulang tapi tandanya dibalik. Kalau di sini min, maka di sini menjadi plus. Kalau sudah kita kalikan, berarti x kuadrat min 3 dikalikan dengan akar x kuadrat plus 7 ditambah 4. Dibagi, nah di sini kenapa kita buat angkanya sama dan tandanya berbeda? Supaya akarnya hilang. Kalau kalian ingat teori kelas 1 bahwa cara merasionalkan adalah dengan cara menghilangkan akar, maka kalian akan ingat. Sehingga ini bisa langsung dikerjakan. X kuadrat plus 7 di akar dikalikan dengan akar x kuadrat plus 7. Maka hasilnya adalah x kuadrat plus 7. Akarnya hilang. Karena akar dikalikan akar, akarnya hilang. Dengan catatan bilangannya sama. Kemudian, nanti tinggal 4 kali 4. Berapa? 16. Nah, sampai sini, coba kalian perhatikan. Belum ada angka yang sama di sini. Tapi, ini bisa kita kurang. Yaitu, 7 dikurangi 16 itu adalah min 9. Jadi x kuadrat min 9. Nah, kalau sudah seperti ini maka akan ada faktor yang sama. Maka ini kita coret sehingga menjadi akar x kuadrat plus 7 ditambah 4. Nah, apabila ini kita substitusi, maka menjadi 3 kuadrat ditambah 7 yaitu adalah 16, maka akar 16 itu adalah 4 ditambah 4, maka hasilnya adalah 8. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang menentukan limit tak tentu bentuk 0/0, baik itu yang fungsi aljabar biasa maupun bentuk akar. Untuk lebih lanjut, kalian coba kerjakan soal latihan berikut dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Saya ucapkan selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.